tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahal awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu bi tauhidi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala telah mensifati kaum mukminin yang salihin yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada mereka berupa kebaikan karena mereka telah menunaikan amanah mereka di dunia ini sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, dikatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang beriman yang mereka ini terhadap amanat-amanat atau amanah-amanah yang mereka emban ini, mereka semuanya menunaikannya dengan baik dan menjaganya terhadap janji mereka. Dan amanah ini perlu kita ingat kembali bahwasanya mencakup segala sesuatu yang diemban atau dipikul oleh seorang hamba, baik itu perkara din ataupun dunia, ya, baik itu perkataan maupun perbuatan, yaitu yang dibuktikan dengan menunaikan hak-hak, dan menjaga hak tersebut. Jadi seorang muslim memberikan atau menaikkan haknya sesuai dengan porsinya. Yu'ti kulla dhi haqqin haqqahu. Menunaikan amanah yang diembankan atau dibebankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala terhadap dirinya, dan juga menunaikan amanah yang dia terima antara manusia atau sesama manusia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah yang kita terima atau yang kita emban. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kalian, wahai manusia, untuk menunaikan amanat kepada yang berhak atau kepada ahlinya. Dan jika kalian berhukum atau memutuskan suatu perkara, maka putuskanlah dengan adil. Jangan sampai condong ke kiri, condong ke kanan, berat ke samping, berat ke depan, sehingga tidak ada keadilan di situ. Nah, sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala sebaik-baik yang mengarahkan, sebaik-baik yang memberikan ujangan, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala dengan kudrahnya, dengan kuasaannya, dengan kemahakuasaannya, Allah tabaraka wa ta'ala maha mendengar, ya, maha mendengar segala sesuatu dan maha melihat, sehingga kalian tidak ada jalan untuk ghish, untuk tidak amanah atau untuk curang dalam mengemban suatu amanah. Dan amanat ini atau amanah, ya, jujur, menunaikan amanah dengan jujur, ini merupakan sifat para rasul, pengusung risalah yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada para utusan tersebut. Sebagaimana di antara mereka mengatakan yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan atau kisahkan di dalam Al-Quran Karim, inni lakum rasulun amin. Aku untuk kalian, maksudnya umatnya, umat Nabi tersebut, rasul, merupakan utusan Allah tabaraka wa ta'ala yang amin, yang menunaikan amanah. Amanah apa yang disampaikan atau ditunaikan oleh seorang Nabi atau Rasul? Ya, amanah risalah, amanah ajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan berupa wahyu terhadap umatnya. Tidak ada satupun perkara yang
dia atau mereka sembunyikan, semuanya disampaikan kepada umatnya, ditunaikan seluruhnya amanat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa wahyu dan ajarannya. Nah, kemudian juga Nabi SAW disifati ya dengan Al-Amin, As-Sadiq, Al-Amin, yang jujur dan penunai amanah, yang biasa menunaikan amanah, sehingga dikatakan Al-Amin. Semuanya, hatta kuffar Quraisy sepakat bahwa Nabi SAW tidak pernah berdusta sekalipun, apalagi berbuat curang. Jadi hidupnya ini senantiasa diliputi oleh sifat amanah, jujur, ya. Dan amanah ini, ya, ini ada beberapa macam dalam kehidupan kita. Artinya secara aplikatif bisa beberapa poin, ya, yang paling menonjol. Yang pertama adalah al-amanah fil ibadah. Jadi jujur, menunaikan dengan sebaik-baiknya perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa ibadah. Dan amanah ini sangat melekat sekali dalam jiwa seorang muslim seharusnya. Jadi kalau ada seorang muslim tidak komitmen, tidak menunaikan amanah ibadah ini dengan baik, berarti ada sesuatu yang memang kurang, ya, keimanannya dalam diri seorang muslim tersebut, ya. Seorang misalnya muslim komitmen dengan amanah salat, dia menunaikannya dalam sehari minimal untuk yang wajib adalah 5 kali, 5 waktu. Kemudian juga setiap tahunnya bagi yang kelebihan harta berupa emas, perak, dan harta-harta yang Allah wajibkan secara ain, ya, seperti barang-barang dagangan atau ternak lain sebagainya, ini wajib setiap tahunnya ketika mencapai haul dan nisab. Ini adalah amanah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika ada orang yang tidak amanah, tidak menunaikan zakat tersebut, berarti khianat terhadap perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dan Nabi SAW dikisahkan oleh Abdullah bin Amr bahwasanya pernah menyebutkan salat, ya, pernah menyebutkan salat pada suatu hari. Maka Nabi SAW bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa lam yuhafiz 'alaiha wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najat wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Ini terkait dengan amanah untuk menunaikan salat. Jika menunaikan amanah tersebut dan menjaga salat tersebut, maka dia akan mendapatkan burhan, cahaya, kemudian juga berupa bimbingan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian juga keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang sebaliknya tidak menunaikan amanah kewajiban salat, bolong-bolong, mungkin salat maghrib kemudian isyanya tidak, atau bahkan sama sekali tidak, maka dia tidak akan mendapatkan burhan, tidak mendapatkan cahaya, tidak apalagi mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Dan mereka akan disatukan, akan dihimpun beserta Firaun, Qarun, Haman, dan juga Ubay bin Khalaf. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kedua, sahabat LC yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, adalah al-amanah fi hifdzi al-jawarih. Beban amanah yang harus dinaikkan dalam menjaga anggota tubuh kita, menjaga tangan dari mencuri, dari memegang sesuatu yang haram, amanah mata untuk melihat sesuatu yang halal, melihat ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, melihat lawan jenis bukan mahram, melihat aurat, melihat suatu kemungkaran tanpa dia mengingkarinya. Kemudian juga pendengaran kita tidak boleh mendengarkan yang haram, musik, kemudian ucapan-ucapan yang bersifat negatif seperti lawakan, kemudian juga ghibah, gunjingan dan sebagainya. Itu amanah yang kita harus menjaga pendengaran tersebut. Juga tangan kita jangan sampai memukul dengan sembarangan, mengambil hak yang bukan haknya dan seterusnya. Dari Al-Hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya aku tidak mengetahui dari Nabi kecuali ini adalah al-ain tazni, mata bisa dikatakan berzina. Kemudian wal qalbul yazni, hati juga dikatakan berzina. Fazinal ain an-nazar, maka zina mata ini adalah
melihat, bukankah zina itu adalah dengan kemaluan? Ternyata cabang-cabang daripada zina itu banyak. Ada mata, ada tangan, dan bahkan kata Nabi SAW, wa zinal qalb, ada hati zina. Ya, mungkin orang chatting atau mungkin di sosmed dengan bukan mahramnya, dengan membayangkan lawan jenisnya berupa membar syahwat dengan pasangan chattingnya tersebut, maka ini juga termasuk zina qalb. Wal farj, pasti dibenarkan oleh kemaluannya. Yusaddiqu ma hunalika aw yukadzibuhu, membenarkan dan menolaknya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ketiga, sahabat Elsi yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, adalah al-amanatu fil wada'i'. Amanah dalam barang titipan, ya. Jadi ketika dia memegang atau diamanahkan untuk menyimpan, menjaga barang atau apa saja di dirinya, maka wajib untuk menjaganya, merawatnya, jangan sampai rusak atau hilang tanpa dia berupaya untuk menjaganya. Nah, dan ini wajib ya, ketika barang tersebut diminta oleh yang punyanya. Nah, dan orang-orang musyrik juga mereka pernah menitipkan ketika Nabi SAW belum menjadi Nabi dan Rasul, menitipkan kepada Nabi SAW berupa barang-barang tertentu, maka Nabi mengembalikan atau menjaga barang-barang titipan mereka. Nah, Nabi SAW telah memotivasi kita untuk menjaga amanah-amanah barang atau titipan yang kita rawat atau jaga. Dan ini besar sekali pahalanya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membantu orang yang memang niat untuk mengembalikan titipan tersebut. Baik itu titipan barang atau mungkin hutang, itu juga amanah yang harus dikembalikan. Nah, ketika Nabi SAW bersabda, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta manusia, yuridu adaaha, kemudian dia berniat untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, addahallahu anhu, maka Allah akan membantu orang tersebut atau hamba tersebut mengembalikan barang itu. Wa man akhadha yuridu islafaha, dan barang siapa berniat untuk merusaknya, mengonsumsinya, atau maksudnya berbuat tidak bertanggung jawab, niat tidak untuk mengembalikannya. Nah, ini atslafahallah, maka Allah akan memusnahkan ataupun memberatkan orang tersebut untuk mengembalikan barang tersebut. Nah, waman akhadha yuridu islafaha aslafahullah, ini merupakan janji dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin banyak orang yang mengambil pinjaman, mengambil atau menerima barang-barang tersebut, kemudian dia tidak punya rasa tanggung jawab, sehingga barang tersebut rusak sebelum dikembalikan. Ya, apalagi memang teledor, itu wajib untuk menggantinya. Nah, kemudian juga yang keempat, sahabat LC yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, adalah al-amanatu fil amal. Jujur atau penunaian dengan sebaik-baiknya dalam hal akad kerja. Ya. Jadi seorang muslim wajib untuk menunaikan amanah kerjanya, ya, dengan sebaik mungkin, ya, ala khairi wajhin. Adapun orang yang bekerja kepada orang tertentu atau kepada lembaga tertentu, maksudnya baik bekerja kepada perorangan atau kepada lembaga instansi tertentu, baik itu swasta atau negara, itu semuanya wajib untuk ditunaikan sesuai dengan job desk-nya, ya, sesuai dengan satuan-satuan aturannya yang dia ambil sebagai MOU atau persetujuan. Saya akan masuk jam 7, kemudian keluar jam 5, kemudian kerjaan saya ini adalah membersihkan ini, ruangan ini, kemudian atau jadi akunting, atau menjadi resepsionis, atau menjadi ini dan itu, atau menjadi kepala bidang tertentu, ya. Ini amanah yang harus ditunaikan, ya. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Jadi muslim dengan muslim yang lainnya tergantung syurutnya.
selama syaratnya ini tidak melanggar batas-batas syariah. Maksudnya berakad misalnya untuk mencuri, untuk berbuat zalim, ini tidak boleh. Tetapi ini sesuatu yang mubah, ya. Selama tidak melanggar syariat, berarti ini adalah amanah juga dengan Allah tabaraka wa taala. Ya, amanah juga untuk Allah tabaraka wa taala, bukan hanya kepada orang tertentu yang dia bekerja kepadanya. Nah, ini pernah ya disabdakan oleh Nabi SAW lewat riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, innallaha yuhibbu, sungguhnya Allah tabaraka wa taala mencintai, menyukai, idza amil ahadukum, jika salah satu dari hambanya atau dari kalian amila amalan, melakukan suatu pekerjaan, an yutqinahu, dikerjakan dengan sebaik mungkin, semaksimal yang dia mampu. Bahasa sekarangnya dengan profesional. Ya, dengan profesional. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Jadi ketika seorang bekerja di suatu instansi atau perorangan, kemudian menyia-nyiakan waktunya, korupsi waktu, atau mungkin bermain-main, maka ini telah menyia-nyiakan amanah kepada orang atau lembaga tersebut yang dia bekerja, dan bahkan ini amanah kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian yang kelima selanjutnya, sahabat LC yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, adalah al-amanatu fil bai' wasyira. Amanah dalam jual beli. Ini banyak sekali pedagang ya. Amanah ini jujur ya. Ketika dia menampilkan tampilan di katalog, misalnya di marketplace atau di mana saja, mungkin di tokonya atau biasanya di dunia digital sekarang di marketplace ya, ini warna terkadang berbeda, size-nya berbeda, kemudian bahan ini katun, ternyata bukan katun, kemudian size-nya L, kemudian jadi M, warnanya cerah, ternyata tidak cerah, bahkan mungkin beda warna ketika dikirim ya, sehingga ini pembeli ataupun zabun untuk customer ini merasa tertipu, dan bahkan mungkin karena repot untuk mengembalikan barang tersebut, harus butuh waktu dan sebagainya, sudahlah ditelan pahit rasa tertipunya ini dosa. Ini suatu perbuatan yang mungkar. Ini ghish. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW, walaupun memang bukan dunia digital ya di waktu itu, tetapi kasusnya mirip-mirip lah. Intinya curang dalam jual dan beli, tidak amanah. Ya, tidak amanah. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah melewati seorang laki-laki yang berdagang, melewati pedagang ya. Dia biasa menjual makanan tertentu, kemudian Nabi SAW tertarik dengan makanan tersebut yang dia sajikan atau hidangkan di warungnya atau di lapaknya. Fa'adkhala yadahu fihi. Kemudian Nabi SAW mencoba untuk mengecek ya, memeriksa makanan tersebut. Entah itu makanan basah atau mungkin bisa jadi buah-buahan, ya kan? Biasa sering terjadi di lapak-lapak tertentu yang atasnya segar, bawahnya adalah ternyata busuk atau sudah tidak segar lagi, sehingga orang datang untuk membelinya, kemudian ghish di situ terjadi, penipuan atau kecurangan. Dia campur yang segar dan yang tidak segar atau yang basi bahkan, sehingga ketika datang ke rumah komplainlah yang pembeli tersebut ya. Dan ini sering terjadi. Nah, Nabi SAW mencoba untuk memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Nah, fanalat asabi'uhu balalan. Ternyata ketika diangkat, tangan Nabi SAW basah ya. Artinya ada lembab. Harusnya kan kering semuanya. Kalau kering semua. Kalau basah semua. Maksudnya di sini atasnya fresh, bawahnya basi. Nah, ini Nabi SAW marah ya. Faqala ma hadha ya sahibat ta'am. Apa-apaan ini? Wahai penjual makanan. Mungkin sekarang bisa menjual makanan, atau penjual buah, atau penjual kacang dan sebagainya, atau mungkin benda-benda yang kira-kira kering, tetapi di situ dicampur dengan yang buruk, yang tidak fresh atau yang downgrade lah ya.
Nah, maka qala asabathu sama ya Rasulullah. Ini karena cuaca atau faktor cuaca ya Rasulullah, karena cuaca dari langit. Maka Nabi SAW, afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas? Afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas? Tidakkah kamu bisa untuk menaruh yang tadi yang kata kamu faktor cuaca sehingga jelek tersebut di atasnya, bukan di bawahnya, sehingga manusia dapat, atau para pelanggan yang kemudian melihat barang tersebut sehingga mereka membeli barang-barang tersebut dengan senang hati, bukan karena tertipu, karena ditutup oleh yang atas tersebut yang masih fresh. Jika itu memang, jika terjadi maka itu penipuan. Artinya ada gis di sini. Maka Nabi SAW menegaskan, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, di atasnya bagus, ternyata menutupi yang basi atau yang buruk, nah ini adalah suatu kecurangan, ya, suatu kecurangan. Karena Nabi SAW, laisa minna man ghasyana, bukan umat kami yang berbuat curang pada kami. Maksudnya tidak hanya berbuat curang pada Nabi, kepada siapapun berbuat curang, ya, itu akan menjadi dosa, menjadi ketidakberkahan dalam berjual belinya. Nah, Allahu Akbar, ini subhanallah, sesuatu yang patut direnungkan oleh para penjual, praktek bisnis, ya, para praktisi bisnis muamalah, baik yang skopnya mikro ataupun makro, kecil ataupun besar, apapun bentuknya jual beli ini harus transparan, harus jujur, sehingga para customer ini tidak merasa dibohongi. Apalagi sekarang dunianya dunia digital, ya, sangat memungkinkan untuk berbuat curang di dalamnya. Nah, kemudian juga yang keenam, al-mas'uliyah, amanah, tanggung jawab pun, apapun itu tanggung jawab adalah merupakan amanah yang wajib ditunaikan. Ini setiap manusia semuanya punya amanah, ya. Nah, di setiap pundak kita ini ada amanah. Misalnya seorang pejabat, Allahu Akbar, ini rakyat seluruhnya itu amanah buat dia, aset-aset negara amanah buat dia, dan bahkan sumber daya alam yang ada di teritorial negara tersebut menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini menjadi tanggung jawab berat bagi seorang hakim. Dan tidak hanya pemerintah, sebenarnya siapapun yang tidak jadi pemerintah atau pejabat pun punya amanah, ya. Tentunya lebih kecil skopnya. Walid, seorang bapak, ayah, ada ibunya, istri, kemudian anak, ya kan, mungkin ada pembantu di situ, atau barang-barang yang dia beli, itu juga semuanya adalah amanah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat nanti. Kemudian juga ibnan, bahkan anak juga punya amanah banyak, amanah terhadap perintah bapaknya. Kemudian dia sekolah juga, uang jajannya, kemudian juga SPP-nya apakah dijadikan disampaikan kepada gurunya apa tidak. Kemudian berangkat sekolahnya apa benar menuju sekolah atau menuju tempat bermain. Nah, ini juga amanah. Semuanya, buku yang dia terima, tas yang terima, sepatu yang diterima, itu semuanya jangan kira itu amanah. Apalagi anak sekolah yang sudah baligh, yang sudah mencapai umur 15 tahun. Ini sudah mukallaf, ya. Jadi semua rupiah atau dolar atau apa saja mata uang dan lain sebagainya yang diberikan oleh orang tua kepada Anda, wahai para pelajar, itu amanah. Dan belajar dari sekarang, ketika Anda jadi orang tua, tidak akan menjadi seorang yang amin ketika Anda sebagai anak tidak amanah. Apalagi menjadi pejabat, karena terbiasa dari kecilnya tidak amanah, sehingga punya jabatan atau menjadi apa saja, dia akan terbiasa untuk curang, ya, tidak amanah. Amanah juga yang diberikan oleh guru, wahai para pelajar, dilarang mencontek, dilarang bertanya kepada teman, dilarang menuliskan rumus misalnya di pakaiannya sehingga nanti bisa nyontek, atau buka Google dan sebagainya, menyelipkan handphone, menyelipkan rumus dan lain sebagainya, nyontek, ya, mencontek. Ini adalah amanah. Ghish.
Kata Nabi SAW, man ghasyana laysa minna. Barang siapa yang berbuat curang pada kami, maka bukan umat kami. Ini ancamannya besar. Ghish, tidak amanah. Nah, kemudian juga yang selanjutnya adalah terkait dengan hifdzil asrar. Amanah ini yang paling berat biasanya yang diemban seorang hamba adalah menjaga rahasia. Ada rahasia perusahaan kalau dia bekerja di suatu perusahaan. Ada rahasia negara kalau dia sebagai abdi negara, pejabat negara. Tidak semua kebijakan, tidak semua keputusan atau hasil rapat ini disebar seenaknya saja. Anda juga sebagai pegawai yayasan atau tim di suatu instansi atau kelompok tertentu, hasil-hasil rapat itu jangan sampai digoreng, bahasa sekarangnya, dengan teman-teman Anda yang tidak ada kaitannya dengan rapat atau dengan keluarganya, sehingga menyebarlah ya kebijakan baru. Jadi bukan rahasia lagi, bukan sesuatu yang sakral lagi. Nah, ini nifak. Jadi orang yang gampang membocorkan rahasia sebenarnya nifak. Ada penyakit di dalam hatinya, kenifakan. Nah, karena seorang muslim itu menjaga rahasia. Ya, sebagaimana seorang sahabat Nabi SAW menyampaikan atau membocorkan rahasia ketika Nabi SAW hendak melakukan operasi Fathu Makkah, Hatib di Balta'ah, sehingga Umar bin Khattab marah, itu kan, para sahabat marah, bahkan bersumpah untuk memenggal itunya. Karena Nabi SAW tidak melakukan itu, bahwa itu adalah itu tandanya suatu yang sangat parah sekali, fatal, membocorkan rahasia. Dan ini Nabi SAW adalah sangat mewanti-wanti amanah suami istri, amanah pasangan. Jangan sampai rahasia ranjangnya diceritakan kepada temannya di kantor, atau besok paginya bersenang-senang, ketawa-ketawa, tertawa terbahak-bahak menceritakan privasinya di rumah, diranjang dengan kawan-kawannya. Wal'iyadzubillah, apalagi dipublish di sosial media atau di halayak publik. Ini sangat tercela sekali. Dosanya besar ya. Inna min a'zamil amanah 'inda Allah yaumil qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Di antara amanah yang paling besar, paling berdosa ketika disebarkan adalah seorang laki-laki dan dengan pasangannya kemudian melakukan sesuatu yang halal sebenarnya, kemudian salah satunya menyebarkan itu kepada orang lain atau pada temannya. Nah, dan sebagai penutup, menjaga amanah ini merupakan ciri khas atau karakter yang melekat pada diri seorang muslim. Ketika amanah ini tidak ada, maka orang tersebut terancam kenifakan. Sehingga Nabi SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Amr bersabda, arba'un, ada 4 ya, man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Jika semuanya ada pada diri seorang, maka dia jadi seorang munafik yang tulen. Apa saja 4 tersebut? Naam, di antaranya adalah jika diberi amanat maka dia tidak menunaikannya, berkhianat. Jika berbicara, dia berdusta. Jika dia mengadakan suatu janji, dia mengingkar janji tersebut. Dan jika bertengkar, maka dia melampaui batas ya, dengan perkataan, perbuatan memukul, dan bahkan mungkin membunuh atau mengasut dan sebagainya. Bukan diskusi secara baik. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan kita semuanya berharap pada Allah Taala dengan doa yang terakhir adalah Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Semoga Allah Taala membersihkan hati-hati kita semua, sahabat ikhlas semua, dan juga saya pribadi, dibersihkan oleh Taala hati-hati kita dari penyakit nifaq ya, baik perbuatan ya, dari dusta, kemudian dari mata, dari khianat, sehingga karena Allah Taala yang mengetahui mata kita yang berkhianat, mungkin pasangan kita, saudara kita, guru kita, ketika kita melirik
dengan culas ya, dengan mencuri-curi pandang, itu orang lain tidak melihatnya, tetapi Allah tabaraka wa taala ya'lamu kha'inata al-a'yun, mengetahui, maha mendengar, maha melihat mata-mata yang berkhianat, sehingga tidak ada lagi tabir rahasia kita di antara Allah tabaraka wa taala, sehingga maksiat sekecil apapun Allah dapat mencatatnya, Allah mengetahuinya, dan Allah akan membalasnya di hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat satu dzarrah, sekecil apapun suatu kebaikan, maka dia akan melihatnya di akhirat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan juga perbuatan buruk sekecil apapun dia akan melihat dan mendapat balasan di hadapan Allah tabaraka wa taala berupa dosa dan bahkan siksa. Semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita semua dari sifat buruk, yaitu khianat dalam amanah, dan memberikan anugerah kepada kita berupa sifat yang baik, yaitu menjaga amanah. Barakallahu fikum. Ini saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.